Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Purwowarmo dimanapun Anda berada ya. Saat ini saya sedang berada di kawasan menuju pelabuhan Kota Pasuruan. Saya tepat berada di depan gudang ya, yang diduga sebagai salah satu tempat penyimpanan atau penyalahgunaan BBM bersubsidi. Ya, kali ini kita akan mendengarkan secara langsung rilis yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini adalah Mabes secara langsung. Ini adalah suasana terkini di jalan menuju pelabuhan Kota Pasuruan. Ini adalah suasana terkini. Purwowarmo masih menunggu Dir Reskrim kalau nggak salah ya, akan melakukan rilis terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi ini. Ini adalah suasana terkini, kondisi terkini yang ada di Kota Pasuruan, Purwowarmo, tepat di arah menuju pelabuhan Kota Pasuruan. Saya akan lebih dekat melihat suasana terkini Purwowarmo. Ya, ini adalah tempat rilis yang akan dilakukan secara langsung oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini adalah press conference terkait pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan dan pengangkutan BBM subsidi. Secara langsung akan disampaikan oleh Ditipiter Bareskrim Polri, Bareskrim Polda Jawa Timur, dan Pertamina. Ini adalah beberapa barang bukti yang sudah ditampilkan oleh pihak kepolisian Purwowarmo. Ini kita bisa lihat sendiri, ada beberapa barang bukti yang sudah ditampilkan di sini Purwowarmo. Ini adalah penampakan suasana terkini gudang yang beberapa waktu yang lalu sempat disegel oleh pihak kepolisian Purwowarmo. Wawancara kan. Cari mumi. Buri balik. Ya, terima kasih Purwowarmo. Ya, selamat siang. Terima kasih pemirsa Purwowarmo yang sudah menyaksikan live report saya kali ini. Saat ini saya sudah berada di Kelurahan apa ini? Di wilayah
wilayah Panggungrejo ya, tepat ke arah pelabuhan Kota Pasuruan. Ini adalah TKP di mana gudang yang diduga sebagai tempat penyimpanan dan sempat disegel oleh pihak kepolisian. Nah ini dari Ditipidum dan Ditreskrim Sus akan datang melakukan press release terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah Pasuruan, kota khususnya Purworejo. Selamat datang kepada Indonesia Baris Krim Mabes Polri beserta rombongan di Jatimana BBM Kota Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dirtipidum Baris Krim Mabes Polri, Brigjen Pol Dr. Andes Hersatwi Lustiono SH. Yang kami hormati Wadir Tipiter Baris Krim Mabes Polri, Kombes Pol Nunung Syafruddin SIK MM. Yang kami hormati Kasubdit 2 Tipiter Baris Krim Mabes Polri, Kombes Pol Muhammad Ilhami SIK MH MH. Yang kami hormati Ditreskrim Sus Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman SH SIK MH. Yang kami hormati Ketua Tim AKBP Toto Budi Sanjoyo SIK MH. Yang kami hormati Kapolres Pasuruan Kota AKBP Mangkung Ismoyo Jati SIK MIK. Yang kami hormati perwakilan dari Pertamina Bapak Dwi Puja Aristia selaku IGM Pertamina Patraniaga Jatim Balus. Yang kami hormati awak media semua dan hadirin sekalian yang berbahagia.
Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di gudang penyimpanan BBM Jalan Komodoro Yosudarso nomor 11 Mandaran Rejo, Kota Pasuruan, hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 dalam acara press conference pengungkapan tindak pidana migas, penyalahgunaan dan pengangkutan BBM subsidi oleh Ditipiter Bareskrim Polri bersama Ditreskrimsus Polda Jawa Timur dan Pertamina. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Ditipiter Bareskrim Mabes Polri untuk menyampaikan press conference kepada seluruh hadirin yang hadir. Disilakan. Oke, terima kasih pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wadir Ditipiter Bareskrim Polri, yang saya hormati Bapak Kasubdit 2 Ditipiter Bareskrim Polri, yang saya hormati Ditreskrimsus Polda Jatim, yang saya hormati Kapolres Pasuruan Kota, yang saya hormati dari Pertamina, dalam hal ini dari DJM, DPR, Jatim Balinus, Bapak Dwi. Satu lagi. Dan rekan-rekan wartawan sekalian yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, kekuatan lahir batin sehingga kita dapat bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan pada kesempatan ini kami dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri bersama-sama dengan rekan-rekan Polda Jatim, Ditreskrimsus Polda Jatim, Polres Pasuruan Kota, dan dari rekan-rekan Pertamina akan menyampaikan rilis mengenai pengungkapan penyalahgunaan BBM solar bersubsidi yang pada kesempatan ini berhasil diungkap di wilayah Kota Pasuruan. Adapun secara singkat dapat saya sampaikan bahwa pengungkapan ini dilakukan pada tanggal 4 Juli, ya, tanggal 4 Juli 2023. Kemudian untuk tersangka yang pertama inisial Haji Awi, ya, yang pertama ini inisialnya Haji Awi, pekerjaan pedagang, tempat tanggal lahir Pamekasan 1968. Kemudian alamatnya di Kota Pasuruan, Jawa Timur. Kemudian yang kedua, ini dengan inisial BFP. Pekerjaan karyawan swasta, tempat tanggal lahir Surabaya tahun 2000. Kemudian untuk alamatnya, alamat terakhir ini di Pasuruan, Jawa Timur. Kemudian yang ketiga, tersangka yang ketiga ini dengan inisial Sutrisno, pekerjaan wira swasta, tempat tanggal lahir Malang tahun 1973. Alamat ini sama di mohon maaf, ini alamatnya di Malang,
Malang. Kemudian untuk tempat kejadian perkara, ini ada 3 tempat. Yang pertama ini di gudang penyimpanan. Ini terletak di Jalan Komodo Yosudarso nomor 11, Kelurahan Mandara Rejo, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan. Kemudian yang kedua, ini di kantor perusahaan transportasi PT MCN, alamat Jalan Komodo Yosudarso nomor 11, Kelurahan Mandara Rejo, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ini di gudang parkir truk tangki transportir PT MCN. Ini alamat sama dengan alamat yang pertama di kantornya tadi. Kemudian untuk barang bukti dari TKP pertama di gudang penyimpanan BBM solar, ini kita dapati 5 buah tangki duduk, 5 buah tangki duduk kapasitas 32.000 liter. Kemudian 1 buah tangki pendam kapasitas 4.000 liter. Kemudian yang ketiga, 1 set instalasi pipa pengisian dan mesin pompa. Kemudian yang keempat, ini bahan bakar minyak solar bersubsidi. Untuk jumlah nanti yang untuk solar subsidi nanti di belakang. Ini untuk yang TKP pertama. Untuk yang di gudang pertama tadi 110.000 liter atau 110 KL. Kemudian dari TKP kedua, di gudang penyimpanan solar yang kedua, ini diperoleh 2 tangki kapasitas 22 kiloliter atau 22.000 liter. Kemudian 4 tangki kapasitas 30 kiloliter. Kemudian yang ketiga 2 tangki kapasitas 16 kiloliter. Total BBM yang disita ini ada 54.000 liter. Sehingga total keseluruhan dari BBM yang sekarang ini kita sita sebanyak 164.000 liter atau 144 kiloliter. Kemudian dari TKP 3 di gudang parkir truk tadi, ini kita sita 1 unit truk tangki transporter warna biru bertuliskan MCN, merek Isuzu, nomor polisi N9352WD. Kemudian yang kedua 1 unit truk tangki transporter berwarna biru tanpa badan tangki dengan nomor polisi L818555 UP. Kemudian 1 buah laptop warna hitam dengan merek Acer. Kemudian dari kantor perusahaan transporter PT MCN, ini kita sita 1 unit alat ukur hidrometer minyak solar. Kemudian 1 bundel dokumen terkait perusahaan. Kemudian PO penjualan dan invoice hasil penjualan. Kemudian dari supir truk yang melakukan pembelian solar, ini ada 2 unit truk yang telah dimodifikasi, kemudian 12 pasang plat nomor, ini seperti yang rekan-rekan lihat di depan. Kemudian 32 CR berkode Pertamina. Dari pengungkapan ini dapat kita simpulkan bahwa terhadap 3 orang tersangka seperti atas telah dilakukan penahanan oleh penyidik
Kemudian ketiga tersangka juga mengakui atas perbuatannya. Kemudian untuk tersangka Haji Habib kemudian ini melakukan penyalahgunaan solar subsidi sejak tahun 2016. Jadi ini kegiatan ini sudah berjalan mulai tahun 2016. Kemudian dari tersangka juga mengakui bahwa keuntungan yang didapat jika perhitungan untuk 1 liter, ini perhitungannya untuk 1 liter, pembelian solar non subsidi seharga 6.800. Ini kemudian dijual dengan harga 9.000. Maka keuntungan per liternya adalah 2.200. Jadi keuntungan per liter yang didapat tersangka ini 2.200. Dalam sebulan rata-rata menjual 300 kiloliter atau 300.000 liter. Sehingga keuntungan dalam 1 bulan sekitar 660 juta rupiah per bulannya. Kemudian kalau untuk operasional dan sebagainya ini fluktuatif ya. Tapi keuntungan dari disparitas tadi antara pembelian dan penjualan di dalam 1 bulan ini rata-rata 660 juta rupiah per bulannya. Kemudian tersangka juga mengakui menjual kepada beberapa konsumen sebagai solar non subsidi di wilayah Jawa Timur dan Surabaya. Kemudian untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang menjadi undang-undang dengan junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yaitu setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau liquid petroleum gas yang disubsidi dan atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah. Ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah untuk persangkaan pasal terhadap para tersangka. Kemudian untuk saat ini kita juga masih terus melakukan proses penyidikan sehingga nanti diharapkan dapat segera bisa kita kirim ke jaksa penuntut umum untuk diproses selanjutnya. Dan tentunya dari kasus ini juga kita kembangkan terus, dan mudah-mudahan dengan adanya kasus ini dan kita rilis hari ini tidak ada lagi istilahnya penyalahgunaan BBM subsidi. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Pak Wadir. Terima kasih Pak Rektor. Jadi sekedar menambahkan saja informasi kepada rekan-rekan bahwa modus operandi ini yang sering digunakan sebetulnya oleh para pelaku penyimpangan terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi adalah menggunakan kendaraan, dan dalam hal kasus ini menggunakan kendaraan truk yang sudah termodifikasi dengan penampungan tangki di dalamnya yang lebih besar dan
Untuk mendapatkan syarat pembelian, pelaku ini mengganti plat nopol dan barcode truk tersebut untuk mengelabui agar pembelian satu truk ini bisa berulang kali dalam satu hari. Kemudian dilakukan penimbunan atau pengumpulan solar bersubsidi dan dijual kembali sebagai BBM solar non subsidi yang tentunya dengan harga yang lebih tinggi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur bahwa keuntungan tiap liternya itu bisa mencapai 2.300 atau 2.200 per liter. Dari selisih harga tersebut kemudian dijual menjadi non subsidi, dan ini sudah terpenuhi unsur niat jahat, sehingga kita tentu akan memproses ini sampai ke tingkat penyidikan kita nanti mudah-mudahan secepatnya bisa kita serahkan kepada kejaksaan. Saya kira itu Pak Direktur, izin untuk tambahan. Terima kasih. Terima kasih Pak Wadir. Mungkin ada tambahan dari Pak Basuki atau Pak Dir? Mungkin dari Pertamina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Direktur Tipiter Mabes Polri, Bapak Irjen Hersatwi Yanto, Bapak Wadir Tipiter Bareskrim Mabes Polri, kemudian yang saya hormati Kasubdit 2 Tipiter Mabes Polri, Direskrim Sus Direskrim Sus Polda Jatim, Kepala Tim Gabungan, dan juga yang saya hormati Bapak Kapolres Pasuruan Kota dan seluruh jajaran kepolisian yang hadir pada siang ini. Alhamdulillah, pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan bahwa acara ini bisa kita hadiri bersama dalam rangka pengungkapan kasus penyalahgunaan BBM. Untuk itu kami mewakili dari Pertamina Patraniaga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran kepolisian, Mabes Polri, terutama dari Bareskrim Mabes Polri dan juga dari Polda Jatim dan seluruh jajaran Kapolres Pasuruan Kota, sehingga pada hari ini kita bisa sama-sama berkumpul pada acara ini dan mengungkapkan kasus penyalahgunaan BBM. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Pertamina selama ini menjalankan penugasan dari pemerintah untuk salah satunya adalah menyalurkan BBM bersubsidi, di mana BBM bersubsidi ini sudah jelas aturannya harus tepat kepada sasarannya dan harus dinikmati oleh konsumen tertentu yang sudah dipersyaratkan oleh pemerintah. Ini merupakan salah satu bentuk komitmen Pertamina, di mana Pertamina mendukung upaya penegak hukum dalam rangka pencegahan dan juga menanggulangi pemberantasan dari mafia BBM, penyalahgunaan subsidi, dan kami akan terus berkomitmen untuk bisa terus mendukung aparat keamanan, aparat Polri untuk bisa mengamankan jalur distribusi dari BBM bersubsidi ini. Banyak hal yang sudah kami lakukan, salah satunya adalah kami saat ini mengembangkan kesisteman untuk pembelian BBM bersubsidi, di mana kita mengenalkan QR. Namun demikian QR ini memang digunakan untuk mempersempit ruang gerak dari penyalahgunaan BBM ini, di mana ada pembatasan pembelian. Namun demikian tentunya kita bisa melihat pada hari ini, pagi ini, kesisteman itu diakali oleh pelaku-pelaku dengan menggunakan plat nomor dan juga QR yang banyak ya, jumlahnya tidak hanya satu buah. Tentunya ini segera kami tindak lanjuti untuk terus bisa mempersempit ruang gerak dari pelaku
penyelewengan BBM bersubsidi ini, dan untuk QR yang sudah teridentifikasi itu segera kami akan blokir secara kesisteman, sudah tidak bisa lagi dilakukan pembelian. Untuk proses selanjutnya kami menyerahkan kepada aparat, pada APH, baik itu nanti dari kepolisian maupun kejaksaan, dan kami akan support, full support, dan kami mendukung penuh proses hukum yang berlaku. Dan apabila terdapat oknum baik itu di SPBU ataupun di lembaga penyalur ataupun di transportir yang terlibat, tentunya akan memberikan sanksi sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran kepolisian yang sudah bisa mengungkap dan menangkap dari pelaku ini. Harapannya ini menjadi pembelajaran buat kita semua, dan saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, seluruh konsumen agar tidak melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi ini. Memang tadi disebutkan oleh Dirtipiter bahwa modusnya ini adalah melakukan pembelian di SPBU dan menjual lagi dengan harga industri. Selisih harganya, disparitasnya cukup tinggi, ini memang menggiurkan. Namun saya bisa menyampaikan bahwa konsekuensi hukumnya juga sangat berat. Artinya saya mengimbau agar masyarakat membeli sesuai dengan aturan, sesuai dengan persyaratan yang dilakukan, dan jangan sekali-sekali mencoba untuk menyalahgunakan BBM yang bersubsidi ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adwi dari Pertamina. Saya kira itu rekan-rekan wartawan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Baik, mohon izin. Ya, silakan. Akan diberikan kesempatan untuk media 3 pertanyaan, Bapak mohon izin. Oh ya, silakan. Izin, dan saya dari Jawa Pos Radar Bromo, depan dan Jawa Pos Radar Bromo. Untuk ini terkait jaringan secara lebih spesifik. Untuk apa ini pelaku ini jaringan. Kalau untuk ini terbesar atau gimana? Gimana? Kalau mungkin di tempat lain, soalnya kalau tidak salah kapan hari itu 5 tahun yang lalu itu 2018 itu di Mojokerto itu kasusnya serupa. Selain mungkin bisa lebih detail terkait jaringan aja. Oke, ya, terima kasih. Mungkin menurut Mas siapa namanya? Mas Suben. Mas Suben. Ya. Nah, mungkin menurut Mas Suben ini sebenarnya kalau untuk pelaku ya, ini kelompok pelaku. Nah, ini kelompok yang ada di Pasuruan. Mereka beroperasinya di daerah Pasuruan dan Malang. Ini untuk mendapatkan BBM-nya tadi. Kemudian tadi untuk penjualannya sampai di Surabaya. Kemudian kalau tadi ditanyakan untuk yang di Mojokerto misalnya, itu kelompok Mojokerto, tetapi tidak ada kaitannya jaringan Pasuruan dengan jaringan Mojokerto, itu tidak ada. Ini jadi kelompok pelaku. Ini kelompok Pasuruan, nanti ada lagi kelompok di Mojokerto, saya kira gitu. Dan untuk yang lain-lain tentunya kita juga akan melakukan pengembangan, tidak hanya di Pasuruan. Ya, kalau jangkauan kami ya ke seluruh Indonesia. Ini sementara yang kita ungkap di Jawa Timur ini di Pasuruan. Sedangkan untuk daerah lain juga ada yang kita sudah ungkap, baik itu di wilayah Jawa Barat, di wilayah Jawa Tengah, bahkan kemarin ada di wilayah Sumatera, termasuk di Medan, di Sumatera Utara.
itu juga sudah kita lakukan pengungkapan, tetapi mereka tidak ada hubungan antara kelompok per kelompok, itu tidak ada hubungan. Jadi ada kelompok pelaku aja. Saya kira itu. Izin Pak, saya Bustomi dari Raga Bomo. Ingin menanyakan, tadi kan ada 3 tersangka, Abdul Wahid, PFP dan Sutrisno yang sama-sama dari Pasuruan. Peranan ketiga tersangka ini seperti apa Pak untuk menjalankan penyalahgunaan BBM subsidi ini? Kemudian untuk Bapak yang dari Pertamina, dengan adanya penimbunan solar subsidi ini, apa sejauh mana gangguan yang ditimbulkan terhadap sirkulasi BBM subsidi yang dijual ke masyarakat? Apakah dengan banyaknya praktik penimbunan ini akan berpengaruh pada sirkulasi BBM subsidi yang harusnya diterima oleh masyarakat? Sekian Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Dari Radar Bromo ya? Iya Pak. Oke, terima kasih. Tadi peran dari masing-masing pelaku, dari ketiga pelaku ini. Yang inisial AW yang pertama, tadi ini sebagai pemilik modal. Ini jadi yang membiayai dari seluruh kegiatan, mulai dari pembelian sampai dengan operasional dan termasuk transportasi dan sebagainya. Ini pemilik modal. Kemudian yang kedua, yang inisial BFP, ini sebagai pengatur di lapangan, ya, yang mengatur operasional, jalannya pembelian dan penjualan, termasuk mengatur sirkulasi keuangannya. Kemudian yang inisial S, ini penyedia transportasi, penyedia truk atau kendaraan. Ya, ini untuk istilahnya mengambil atau membeli minyak-minyak bersubsidi tadi yang akan ditampung di gudang penampungan kemudian dijual. Ini yang inisial S. Mungkin untuk tadi pertanyaan yang kedua dari ya, izin menjawab bagaimana pengaruhnya terhadap sirkulasi distribusi BBM masyarakat. Pada prinsipnya Pertamina tetap menjamin bahwa kebutuhan masyarakat itu terpenuhi. Tapi dengan adanya tindakan pengumpulan seperti ini, ada beberapa layanan pasti akan terganggu, yaitu adanya antrian di SPBU. Biasanya kalau truk-truk itu tambah banyak yang melakukan antrian, ini juga akan mengganggu antrian di SPBU. Artinya secara layanan ini akan mengganggu layanan kami ke konsumen. Yang kedua, secara kuota subsidi. Jadi kawan-kawan media perlu diketahui bahwa penyaluran BBM bersubsidi ini, khususnya solar ini, kami dikuota oleh pemerintah dan ini berlaku untuk 1 tahun. Nah, kalau kegiatan ini sangat marak, sangat banyak, ini bisa menghabiskan kuota. Artinya bisa saja di akhir tahun itu tidak kuota yang disalurkan itu sudah bisa habis sebelum waktunya. Namun untuk saat ini kita masih di pertengahan tahun, saya bisa sampaikan bahwa kita masih kontrak di dalam penyaluran kuotanya, dan untuk masyarakat masih kita jamin bahwa masyarakat bisa mendapatkan dengan mudah lembaga penyaluran kita. Terima kasih. Oke, udah 2, yang ketiga ya. Silakan. Udah cukup? Silakan. Satu lagi ya. Ya, mohon izin Pak, saya Eko dari media web portal Indonesia. Mungkin ada berkaitan dengan pengembangan ini. Akankah mengarah kepada tersangka yang lain, baik dari pengklaim maupun pembeli? Itu yang ke-1. Terus yang kedua, pertanyaan kita, kenapa harus Mabes Polri yang fokus ini? Bukan Polda, bukan Polres. Itu Pak. Siap, terima kasih Bapak.
Oke, terima kasih. Kalau untuk pengembangan pasti kita lakukan pengembangannya, tidak proses pendidikan tentunya kita akan selalu terus kembangkan. Sedangkan untuk kegiatan ini kenapa dari Bareskrim ini sebenarnya kegiatan ini sudah kita rencanakan bersama sejak awal, ya. Ini kerjasama, ya, yang tentunya kita koordinasikan dari Bareskrim, Polda, Polres, dan Pertamina. Kalau ini sasarannya di Pasuruan, tentunya yang punya wilayah juga terlibat di dalam kegiatan ini. Begitu. Kalau di wilayah Mojokerto, nanti tentunya yang punya wilayah di Mojokerto juga dilibatkan di dalam kegiatan pengungkapan atau penindakan. Ini saya kira ya. Jadi ini tim gabungan lah. Bukan kami berdiri sendiri di sini kan gitu tidak. Ada juga dari Pertamina selalu mendampingi juga ikut serta di kegiatan ini. Saya kira. Apakah dari 3 tersangka dari sisi dan terus yang kedua selama bulan Januari sampai Juli ini sudah berapa kasus terkait BPN ini ditemukan Bareskrim? Ya kalau ini malah pelaku ini baru sekali ini sudah lakukan penindakan. Kalau untuk masalah apa namanya yang kedua tadi jumlah Ungkap kasus.